Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 22020095, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang implementasi Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila pertama kali disebut dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Tepatnya, pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka lahirlah Pancasila. Meskipun saat Orde Baru sempat disalahgunakan, tetapi pada zaman sekarang, Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu sangat penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaan masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaan dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara tersebut. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sila ketiga, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fitrianisa dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 221338. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus menerima dengan lapang dada dalam menerima keputusan hasilnya. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak-anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah pudar karena budaya liar yang masuk ke Indonesia. Apalagi ancaman sekarang bisa datang dari mana saja, baik dari internet, paham yang tidak benar, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggit Priasa dengan NIM 22180061. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu,
Kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Indonesia itu merupakan negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk padanya, membela, serta melaksanakan seluruh perundang-undangan. Contoh dan penerapan nilai-nilai Pancasila penting untuk dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh warga Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengalaman nilai-nilai Pancasila dapat berupa sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila juga harus diterapkan baik dalam pergaulan dengan sesama maupun lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Vanessa Adisti, NIM 22077026. Saya berasal dari kelompok 11 sesi 0786. Adapun pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dirinci dalam berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, keamanan. Di sini saya akan menyebutkan implementasi Pancasila dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mengilhami dasar ontologis manusia, sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai objek negara. Karenanya, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, mencerminkan kepada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Selanjutnya ke implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, terdapat istilah yang kuatlah yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju pada implementasi Pancasila ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat yang luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka, sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan seluruh bangsa. Halo semua, perkenalkan nama aku Muzakil Haki Zikri, NIM 22135026. C. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya disesuaikan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, terutama dalam bidang rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang kehidupan. Sebagai anti klimaks proses reformasi yakni sering adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika di berbagai wilayah Indonesia terjadi berbagai gejolak yang meresahkan dan memprihatinkan, seperti amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan nilai sosial budaya di era reformasi dewasa ini, semua pihak turut ambil bagian mengangkat kembali nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai Pancasila berlandaskan pada nilai yang bersumber pada empat unsur harifah, harkat, dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. D. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Pancasila sebagai dasar negara senantiasa menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopolaris. Pada pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada kedudukannya seperti sedia kala agar tercapainya harkat martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sehingga ungkapan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum
dilakukan berdasar atas kekuasaan belaka dapat terwujudnya adanya